Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Hardianti, NIM 2119121. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari pembelajaran ilmu komunikasi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Yang pertama, kita masuk pada materi kelompok 7, yaitu komunikasi kelompok. Pengertiannya yaitu suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu yang berinteraksi dalam kelompok kecil. Komunikasi kelompok berarti komunikasi yang berlangsung antara seseorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Pembagian komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kecil, yaitu kelompok komunikasi yang dalam situasi yang dapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Komunikasi kelompok besar, yaitu sekumpulan orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan. Selanjutnya, karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi bersifat formal. Yang kedua, komunikasi bersifat terorganisir. Yang ketiga, komunikasi terlembagakan. Selanjutnya, fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, dalam hubungan sosial. Bagaimana suatu kelompok bisa memperlihara dan memantapkan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang kedua, dalam pendidikan. Bagaimana suatu kelompok dapat secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga, fungsi persuasi, yaitu seorang anggota kelompok berusaha memersuai anggota lainnya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Fungsi problem solving, yaitu kelompok dicerminkan dengan kegiatan-kegiatan untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan. Yang terakhir, fungsi terapi, memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya karena terapi ini tidak memiliki tujuan. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang komunikasi kelompok deskriptif mengacu pada yang pertama, kelompok tugas, yang kedua, kelompok pertemanan, yang ketiga, kelompok penyadar. Yang kedua, komunikasi kelompok perspektif mengacu pada yang pertama, konflik, yang kedua, kerukunan sosial. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 8, yaitu tentang materi bentuk komunikasi media. Komunikasi media adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikasi yang jauh tempatnya dan banyak jumlahnya. Jenis-jenis media komunikasi berdasarkan bentuknya: media cetak, media visual, media audio, dan media audiovisual. Berdasarkan fungsinya, fungsi produktif, fungsi reproduksi, dan fungsi penyampaian informasi. Berdasarkan jangkauan penyebaran informasi, terbagi menjadi media cetak, radio, televisi, telepon dan surat, internet, papan pengumuman, dan terakhir media pertemuan dan perbincangan. Tujuan media komunikasi. Yang pertama, mengajarkan keterampilan mendengarkan, membaca, menulis hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, pengganda sumber daya sumber pengetahuan, kenikmatan, anjuran tindakan kesehatan. Yang ketiga, membantu pengalaman baru.
terhadap perilaku hidup sehat dari statis ke dinamis. Yang keempat, meningkatkan aspirasi di bidang kesehatan. Yang terakhir, menciptakan rasa kebanggaan, kesetiaan terhadap produk dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik media komunikasi. Yang pertama, karakteristik dalam media intrapersonal. Yang kedua, karakteristik interpersonal. Yang ketiga, karakteristik media massa. Dan yang terakhir, karakteristik media publik. Kita masuk pada materi kelompok 9 dengan judul materi yaitunya prinsip-prinsip komunikasi efektif. Prinsip-prinsip komunikasi efektif diantaranya yaitu menghargai, empati, dapat dipahami, jelas, dan rendah hati. Prinsip komunikasi efektif yang pertama credibility, yang kedua konteks, yang ketiga konten, yang keempat clarity, yang kelima konsistensi atau konsisten, yang keenam capability, dan yang terakhir distribution. Selanjutnya materi kelompok 10 yaitu tentang public relation. Public relation yaitu fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk menjalin saling pengertian antara perusahaan dan publik melalui teknik komunikasi yang baik. Tujuan public relation yaitu yang pertama, menciptakan citra yang baik. Yang kedua, memelihara citra yang baik. Yang ketiga, meningkatkan citra yang baik. Dan yang terakhir, memperbaiki citra organisasi yang menurun dan rusak. Selanjutnya, fungsi public relation. Yang pertama, menjunjung aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik sebagai khalayak sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap suatu organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Selanjutnya, kegiatan public relation. Yang pertama, membangun citra dan identifikasi perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, A. Menciptakan citra dan identitas perusahaan yang positif. Yang B. Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik yang berbagai pihak. Dan yang kedua yaitu menghadapi krisis. Yang ketiga, promosi masalah kemasyarakatan terbagi dua, yaitu A. Mengkampanyekan masalah yang menyangkut kepentingan publik. Yang B. Mendukung kegiatan kampanye sosial. Selanjutnya, tugas public relation. Yang A. Internal public relation. Yang A yaitu mencapai karyawan yang mempunyai kegairahan kerja adalah tujuan internal public relation. Yang kedua, menciptakan suasana yang menyenangkan antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, mengirim gerakan komunikasi yang bersifat persuasif dan informatif. Yang B, external public relation. Yang pertama, menilai sikap dan opini publik terhadap kepemimpinan, menilai para pegawai dan metode yang digunakan.
Yang kedua, memberi advice atau konser pada pimpinan tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan public relation. Yang ketiga yaitu memberikan penerangan yang objektif. Dan yang terakhir, menyusun staf yang efektif. Kita masuk pada macam-macam media public relation. Yaitu yang pertama, media cetak, contohnya jurnal atau majalah. Yang kedua, media elektronik, contohnya radio atau televisi. Yang ketiga, kegiatan atau media pertemuan langsung, contohnya presentasi atau diskusi. Dan yang terakhir, media luar ruang, yaitu suatu media komunikasi yang disajikan di tempat umum. Selanjutnya, kita masuk pada materi kelompok 11 dengan judul etika komunikasi dalam Islam. Etika ialah sistem nilai yang tentang bagaimana manusia harus hidup baik, yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konstan dan terulang dalam kurun waktu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi komunikasi juga merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain, dan adanya komunikasi maka terjadilah hubungan sosial karena manusia itu ialah makhluk sosial. Di antara satu dan yang lainnya saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama, qaulan syadidan, yaitu berkata dengan kejujuran dan berkata dengan kebenaran. Yang kedua, qaulan baligha, yaitu perkataan yang membekas pada jiwa. Yang ketiga, qaulan maisura, yaitu perkataan yang pantas atau ringan. Yang keempat, qaulan layyina, yaitu perkataan yang lembut. Yang terakhir, qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Yang terakhir, qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 12 dengan judul materi hubungan komunikasi dengan dakwah. Istilah dakwah ada beberapa, yaitu tabligh, khutbah, nasihat, yang terakhir fatwa. Dakwah ialah kegiatan untuk mengkomunikasikan kebenaran ilahiyah yang diyakini kepada pihak lain. Selanjutnya, hubungan komunikasi dengan dakwah dilihat dari segi proses dakwah, tiada lain ialah komunikasi ajaran Islam, di mana dai menyampaikan pesan ajaran Islam melalui lambang-lambang kepada mad'u, dan mad'u menerima pesan itu dan mengolahnya dan kemudian meresponnya. Dalam prosesnya terjadi transisi pesan oleh dai dan implementasi kepada pesan kepada mad'u atau objek dakwah. Proses transmisi interpretasi tersebut tentunya mengharapkan terjadinya efek berupa perubahan kepercayaan, sikap dan tingkah laku mad'u ke arah yang lebih baik atau lebih islami.
Selanjutnya, pembagian komunikasi dakwah. Yang pertama, komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang disampaikan atau dilakukan secara lisan. Contohnya ceramah, pidato, dan khutbah. Yang kedua, komunikasi tulisan, yaitu komunikasi yang dikemas berupa majalah atau koran atau brosur dan lain-lain. Dan ketiga, komunikasi melalui isyarat, yaitu komunikasi yang melalui karikatur, gambar, dan simbol-simbol. Selanjutnya, hambatan dalam proses komunikasi, hambatan dalam komunikasi dakwah. Yang pertama, alat penglihatan dan pendengaran komunikasi komunikan kurang jelas. Yang kedua, media komunikasi yang kurang memadai. Yang ketiga, perbedaan persepsi tentang pesan yang disampaikan. Yang keempat, penggunaan bahasa atau istilah yang tidak dapat dipahami komunikan. Yang kelima, situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Dan yang terakhir, konsentrasi komunikator atau komunikan yang kurang tepat. Selanjutnya, kita masuk pada materi 13 dengan judul materi hubungan komunikasi dengan pendidikan, yaitu proses perjalanan pesan atau informasi yang menambah bidang atau peristiwa pendidikan. Macam-macam komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah, yaitu guru sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, yaitu guru bisa berperan sebagai pemberi aksi dan atau penerima aksi. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi yang tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa, tetapi juga terjadi antara siswa dengan siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan komunikasi dengan pendidikan. Hubungannya seperti contoh berikut. Suasana dialogis antara seorang ayah dan seorang anak yang sedang terlibat dalam pembicaraan pembentukan kehidupan pendidikan di masa depan. Istilah dialogis di sini menunjukkan adanya unsur komunikasi antara dua orang. Ayah berkedudukan sebagai komunikator dan prakarsa gagasan dalam merencanakan suatu dialog tersebut, tetapi juga ia sebagai sekaligus merupakan pihak yang mendengarkan, sehingga ia sekaligus menjadi komunikan. Komunikator dan komunikan dan atau ayah dan anak secara bersama-sama terlibat dalam suasana komunikasi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.